udah rame. Ah, nih. Belasan orang membakar sebuah lapak yang berada di belakang rumah yang berlokasi di Kampung Serap, Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Mereka melanjutkan aksinya dengan membakar dan merusak beberapa furnitur yang berasal dari dalam rumah. Sehingga terjadi perselisihan. Polres Metro Depok akhirnya meringkus 11 orang pelaku dengan barang bukti belasan senjata tajam dan senapan angin jenis PCC. Kejadian ini ternyata dipicu oleh perselisihan antar dua kelompok terkait bangunan di wilayah tersebut, di mana terjadi pungutan liar dengan modus pemasangan portal. Itu kelompok ini melakukan pemortalan sehingga ada masyarakat yang saat maghrib lewat, menurut informasinya ini masih kita dalami, jatuh sehingga terjadi perselisihan sehingga warga yang lain terpancing dan terjadi pertikaian di antara dua kelompok ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Para pelaku akhirnya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI RTV. Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh beberapa oknum anggota TNI. 6 polisi dikabarkan luka-luka. Sementara itu, siswi SMK di Cilegon, Banten lebam dan luka-luka setelah dianiaya oleh pacar dari temannya hanya karena ditagih untuk mengembalikan handphone miliknya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. NB tampak histeris sambil memegang matanya yang berlumuran darah akibat diserang oleh seorang pria yang merupakan kekasih dari temannya. Peristiwa ini terjadi di kamar indekos korban di lingkungan Waru, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Kejadian penganiayaan ini bermula saat korban hendak meminta kembali handphone yang dipinjam oleh temannya yang berinisial P. Namun, korban justru dipukul pada bagian rahang sebelah kanan hingga kemudian diserang oleh rekan pelaku dengan menggunakan pisau dapur. Pelaku juga sempat membanting korban dan memukulnya dengan menggunakan kayu dan batu. Akibat penganiayaan itu, korban menderita luka sayatan pada bagian pelipis mata hingga luka memar pada bagian punggung, kaki, dan kepala. Laki-laki ini malah mukul di sebelah sini pakai tangan. Nah, habis itu ada temennya lagi megang pisau, diambil lah masih Naim ini yang pelaku. Dia nyoba mau nusuk saya ke mata, kenanya ke sini sama ke sini. Para pelaku diketahui telah melarikan diri setelah menganiaya korban. Keluarga korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Dari Kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Sejumlah oknum anggota TNI menyerang Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya 6 anggota polisi mengalami luka-luka dan bangunan di Mapolres juga mengalami kerusakan. Beginilah aksi penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum TNI ke Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara pada Senin malam 24 Februari 2025. Selain merusak bangunan, seorang anggota polisi menjadi bulan-bulanan penyerang. Anggota polisi yang saat itu sedang bertugas di SPKT juga menjadi korban penyerangan. Akibat penyerangan itu, total ada 6 anggota polisi yang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, bangunan SPKT juga mengalami kerusakan. Usai penyerangan, Kapolda Kaltara dan Pangdam 6 Mula Warman mendatangi lokasi kejadian.
Sementara anggota TNI yang melakukan penyerangan kini dalam pemeriksaan Subden POM TNI. Baik pihak kepolisian dan TNI menegaskan, insiden penyerangan itu tidak mengganggu soliditas kedua institusi tersebut. Meski demikian, proses hukum tetap dilanjutkan. Kalau yang beredar itu kan mungkin versi yang tapi ini nanti kita akan luruskan sesuai dengan fakta yang diberikan. Anggota Polri yang terlibat berapa Pak sejauh ini? Kayak tadi ya, setelah itu. Pak, benarkah diduga ada yang mabuk, mengalami mabuk kemudian terjadi perkelahian? Kalau dugaan ini Jenderal kan ada informasi juga mengenai Senpi yang hilang, itu seperti apa nanti penyelidikan? Oh sudah ya. Itu sudah. Hingga kini petugas gabungan masih menyelidiki kasus ini guna mengetahui motif dari penyerangan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Osha Ade untuk CSI, RTV. Lagi-lagi, sopir taksi online jadi korban pembunuhan. Korban dihabisi oleh penumpangnya dan jenazahnya dibuang di semak belukar di Desa Sukarende, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sesosok jenazah berjenis kelamin pria mencuri perhatian warga Desa Sukarende, Kutalim Baru, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengerikan saat ditemukan korban menderita luka sayatan di bagian leher serta 7 luka tusuk di beberapa bagian tubuh. Korban diketahui bernama Janus Welman Simanjuntak dan berusia 43 tahun. Korban diketahui berprofesi sebagai sopir taksi online. Minibus miliknya pun akhirnya ditemukan di kawasan Simalingkar, Kota Medan, Sumatera Utara. Tak sampai 24 jam kemudian, Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara akhirnya bisa meringkus pelaku. Pelakunya ternyata merupakan penumpang dari korban. Motifnya ekonomi. Ya, membutuhkan uang 25 juta dan itu berusaha sebelum melakukan pembunuhan. Yang bersangkutan positif narkoba, tes urinnya positif, dan yang bersangkutan adalah residivis. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti milik pelaku, diantaranya senjata tajam, sepatu, baju, 2 unit ponsel dan juga minibus milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Teka-teki hilangnya bocah 6 tahun di Jember, Jawa Timur akhirnya terjawab dari mulut calon suami ibu korban. Sudah cukup, ia bermain peran dan bersilat lidah selama 4 hari. Ia akhirnya mengakui telah membunuh calon anak tirinya itu dan menguburnya di kebun kopi. Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Kekasih emosi, calon anak tiri dihabisi. Habis dipukul di situ, kamu kesini Pak? Kamu gendong apa ya apa? Gendong. Gendong? Iya. Itu ya kamu pukul itu ya? Iya. Alfianto tak dapat lagi mengelak. Setelah diinterogasi oleh warga yang memang sedari awal sudah curiga kepadanya, ia pun akhirnya mengakui perbuatannya. Kami di sini dulu. Ada ya, samapta tadi ya? Ia menghabisi nyawa Muhammad Faton Al-Farisi dengan memukul dadanya berkali-kali hingga korban tak sadarkan diri dan meninggal dunia. Lantas ia pun membawa jenazah korban ke sebuah lahan kebun kopi di Desa Garahan, Jember, Jawa Timur. Jenazah korban terbungkus oleh karung dan dikubur di dalam lubang sedalam 50 cm. Visum dan otopsi rampung dilakukan. Pengakuan pelaku selaras dengan hasil temuan luka lebam yang terdapat di jenazah korban.
Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 10 Februari lalu, di mana korban tengah dititipkan oleh ibunya kepada pelaku. Jelang pergantian hari, korban merengek meminta diantarkan pulang ke rumahnya. Namun pada malam itu, korban justru dibawa ke sebuah gubuk yang berlokasi di kebun kopi dan akhirnya dianiaya. Gubuk beserta pakaian dan barang bukti lainnya dibakar oleh pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dan jarak TKP dengan perkampungan itu kurang lebih 900 meter. Jadi intinya untuk memastikan situasi dan kondisi situasi di sana. Kayak dengan bambu, terus baju kalau sudah dibakar sama korban, terus juga pakaian sama karung, dan juga satu buah sepeda motor. Hati ibu mana yang tak hancur? Anak lelaki semata wayangnya harus pergi meninggalkannya dengan cara yang tragis. Terlebih saat mengetahui pelakunya tak lain adalah Alfianto, calon suaminya sendiri. Entah apa dosa dari Muhammad Faton Alfarisi yang tak lain merupakan calon anak tiri dari pelaku. Usianya pun bahkan baru 6 tahun. Kedekatan pelaku dan korban memang sudah terjalin selama beberapa tahun terakhir. Ya, Irmawati dan Alfianto dalam waktu dekat memang akan melangsungkan pernikahan. Namun harapan dan cita-cita mereka pun pupus, hancur berantakan karena kasus ini. Korban itu dianggap sebagai beban, gitu. Nah, makanya terhubung dengan faktor ekonomi. Ketika si pacar ibunya itu merasa bahwa faktor kondisi ekonominya baik, bisa jadi tidak menjadi beban. Tapi ada faktor yang lain, yaitu berbagi emosional. Ketika ada seorang anak yang dimiliki oleh seorang ibu yang memiliki pacar, itu sebetulnya mau tidak mau, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, dia itu sudah dalam kondisi rentan untuk menjadi korban. Perihal jodoh tak ada yang tahu. Terkadang pula jodoh memang datang tak sendirian. Mirisnya tak semua orang bisa menerima dan mencintai anak kandung dari pasangannya. Kesedihan masih menyelimuti warga desa Sumber Pakem, Jember, Jawa Timur. Muhammad Faton Alfarisi telah pergi di usianya yang belum genap 7 tahun. Keluarga besarnya hingga kini masih tak terima ia pergi dengan cara yang teramat tragis, dibunuh oleh calon ayah tirinya sendiri. Kini besar harapan mereka agar pelaku bisa diadili dengan seadil-adilnya. Pengennya sih kayak korban itu. Saya tuh pengen rasain yang ngebunuh ponakan saya itu gimana rasa sakitnya ponakan saya itu kayak gitu dah. Saya itu minta kepada semua pendukung itu kan, minta harus nyawa dibayar dengan nyawa, Mas. Itu udah. Kami di sini dulu. Dibunuh oleh calon ayah tirinya sendiri mungkin sedikit mengingatkan kita akan satu kasus serupa yang terjadi pada akhir Januari 2024 lalu. Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante merupakan anak dari model dan selebgram Tamara Tiasmara. Ia kala itu masih berusia 6 tahun dan dibunuh oleh kekasih ibunya yang bernama Yuda Arfandi. Dante dihabisi di dalam kolam renang yang berlokasi di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan dalih mengajari Dante untuk berenang, pelaku berulang kali membenamkan kepala korban hingga korban kehabisan nafas dan akhirnya meninggal dunia. Akibat perbuatannya, Yuda Arfandi divonis hukuman penjara selama 20 tahun. Meski begitu, putusan ini dinilai tidak memuaskan lantaran hukuman dari pembunuhan berencana seharusnya bisa mencapai hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Ya, felisida rata-rata hampir semuanya berencana. Kenapa? Saya sampaikan kepada aparat penegak hukum, bahkan sudah ada di pikiran, itu berarti sudah ada perencanaan. Kami monitor oleh KPAI di tahun 2023, ini ada 40 kasus. Tetapi di 2024, 60 kasus. Di mana pelakunya paling banyak adalah ibu. Karena di awal tahun 2025 ini sudah kami catat ada sekitar 15 kasus, Mbak. Jadi setiap bulan itu rata-rata ada 5, tapi ini sudah lebih. Tentu tak ada yang menginginkan jika anaknya harus tewas dibunuh seperti ini. Tentu tak ada yang menginginkan pula jika rumah tangga berujung pada perceraian. Memulai kisah asmara yang baru harus sejalan dengan pengawasan yang ekstra pada anak dan calon ayah atau ibu sambungnya. Dari Jakarta dan Jember, Jawa Timur, Olivia Ferrari, Zaki Sahab, dan Galeh Mega untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada hari ini nih, ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Yuk sahabat, bersama kita lihat videonya. Aduh, ngapain ini ya sahabat ya? Aduh, bergaya. Petantang, petenteng. Nanti ditantang kayak ayam sayur. Enggak, dia bercanda ya sahabat, bercanda. Ini nih bahaya banget nih, dia nih atraksi di jalan, ya ampun. Ya sahabat, gaya berkendara yang dilakukan sama bapak yang di video ini sangat berbahaya ya, dan tidak untuk ditiru. Dengan cara berkendara seperti ini akan membuat pengemudi mudah kehilangan keseimbangan ya loh sahabat. Sehingga nanti terjatuh dari motor dan menyebabkan kecelakaan dan luka-luka deh ya kan sahabat. Nah, jalan raya ini bukanlah tempat yang tepat untuk sahabat melakukan atraksi seperti yang ada di video ini ya sahabat. Kemudian kita lihat juga ya bahwa pengendara ini tidak menggunakan helm, motornya tidak ada spionnya, kemudian tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan nih. Gimana sih ini ya bapak-bapak ini, ya ampun, bukannya memberikan contoh yang baik itu loh buat anak-anak muda. Ya apabila sahabat merasa memiliki kemampuan untuk melakukan atraksi di atas motor, sahabat bisa menyalurkan kemampuan sahabat di tempat khusus seperti sirkuit. Dan tentunya dibimbing oleh instruktur profesional. Kemudian sahabat juga harus menggunakan atribut keselamatan yang lengkap seperti helm ataupun safety gear ya, pelindung lutut, kemudian pelindung sikut gitu ya. Apabila sahabat ini sudah dibekali kemampuan yang mumpuni, gunakan kemampuan tersebut dengan bijak ya sahabat. Kemudian kamu juga saat berkendara di jalan raya pastikan untuk sudah siap untuk mengendarai kendaraan. Lengkapi membawa surat-surat seperti SIM dan juga STNK. Kemudian pastikan atribut pada kendaraan kamu lengkap. Jadikan keselamatan adalah hal pertama dan utama saat berkendara. Dituding jadi tempat transaksi narkoba dan lokasi prostitusi, sejumlah warung yang berada di Taman Masjid di kota Cilegon, Banten dibongkar petugas Satpol PP. Para pedagang pun tak terima atas pembongkaran tersebut lantaran telah membayar uang sewa ke pihak masjid. Sejumlah warung yang berdiri di Taman Kota Masjid Al-Hadid, Kota Cilegon, Banten, dibongkar paksa petugas Satpol PP karena dianggap menjadi sumber penyakit masyarakat. Pembongkaran dilakukan atas aduan dari pengurus masjid serta pihak kelurahan setempat. Pasalnya, lokasi taman tersebut terindikasi menjadi tempat transaksi narkoba serta menjadi tempat pesta minuman keras ataupun lokasi prostitusi. Sementara pembongkaran ini juga dilakukan untuk menjaga keindahan dan penataan wilayah perkotaan. Selain itu, para pedagang yang berjualan dianggap tidak menghargai aktivitas keagamaan di masjid tersebut. Meskipun tidak ada perlawanan, namun para pedagang di lokasi ini mengaku tidak ikhlas warung mereka dibongkar petugas. Pak, taunya ini warung kayak yang di depan. Jadi dia itu ada orang pengajian, apa yang di depan ini musik, minum-minuman.
Kalau saya mah biasa yang beli juga Gojek, nggak ngelayanin yang kayak gitu-gitu Pak. Ada orang mau minum juga nggak saya bolehin, saya larang. Artinya nggak ikhlas tempat ini dibuka? Nggak ikhlas Pak, masalah saya lagi ngurusin, bapak saya 900 hari sekarang. Sementara pembongkaran ini juga dilakukan untuk menjaga keindahan dan penataan wilayah perkotaan. Ini permasalahan dampak penyakit masyarakat. Kami tidak khawatir untuk penataan Cilegon biar indah, rapi dari hal-hal yang terkait masalah buruk ke masyarakat. Letaknya taman kota ini tidak boleh peruntukan jualan walaupun terkait UMKM ada tempatnya. Pihak Satpol PP juga mengatakan para pedagang telah disediakan lokasi berjualan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Dari kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.